Berkatilah Tuhan penyampaian firman Allah. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus bekerja memberkati kami. Dalam Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GBI Pelita, Shalom. Ya, happy anniversary LICC Youth. LICC Youth. Harus sampai yang di sebelah itu wajahnya bersinar kau lihat. Baru saya khotbah ya. Oke, LICC Youth. Ada yang bilang sign. Seperti orang yang lagi sakau. Yang di balkon dulu ya, balkon. Coba saya tes, balkon ini kan pengamat internasional. LICC Youth. Oh, mereka bisa lebih kuat ya. Yang belakang dulu, dari tiang sampai belakang ya. LICC Youth. Oke, all of you. LICC Youth. Harus ada dia gayanya. Gaya opung-opung kalian kulihat. Jangan lupa, engkau harus gaya pemuda ABG, anak baru gede. Sign for Jesus ya, sign for Jesus. Oke ya, coba ya, yang enggak ada geraknya maju depan ya. Oke, coba tes dulu ya, orang ini dulu tes dulu. LICC Youth. Ah, iya ada huhanya ya, tambah huhanya ya. Oke, yang sebelah kiri aja. LICC Youth. Ah, huhanya itu harus lebih seru ya, kalahkan orang itu. Baris dua ini dulu ya. LICC Youth. Oke, dua baris ini coba banding dulu. LICC Youth. Oke, hadapan ya. 1, 2 ya. LICC Youth. Terakhir, dana. Bau hosa. Saudara, hari ini ulang tahun LICC Youth yang ke-6. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Buat para pelayan-pelayan, volunteers yang luar biasa. Sekali lagi berikan aplaus buat mereka yang luar biasa ya. Gereja GBI Pelita dikenal dengan LICC Youth yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Ya, kita dikenal dengan gereja pemuda karena 1.500 lebih pemuda beribadah setiap minggu. Ibadah 1 sampai ibadah 6. Jadi dari 2.500 jemaat, 1.500 itu pemuda. Sehingga orang banyak menamai GBI Pelita itu adalah gereja pemuda. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan aku berdoa, engkau tetap muda. Ya. Hari ini kita akan diberkati dengan Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Mari sama-sama kita membaca dengan tema New Family, New Me. New Fams, New Me. Coba sama-sama kita baca satu dua ya. New Fams, New Me. Ya. Oke, sama-sama kita baca Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Next. 1 2 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dari tulisan kitab Ibrani ini ada kata saling, katakan sama-sama saling. Saling itu artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa sendiri, kita butuh komunitas, kita butuh keluarga, kita butuh yang namanya komunitas yang sehat saudara. Alkitab katakan 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk menentukan kebiasaan yang baik. Show me your friend, I will show your future. Tunjukkan siapa teman dekat-dekatmu, kutunjukkan masa depanmu. Jadi melihat masa depanmu, siapa circlemu, itu masa depanmu. Jadi orang yang merapat samamu haruslah orang-orang yang benar.
Bukan berarti kita pilih-pilih kasih sehingga kita seolah-olah benci dengan orang kalau dia jahat. Tidak. Kita mengasihi orang jahat. Kita mengasihi orang yang tersesat. Tapi kita tidak disuruh Alkitab bergaul dengan orang-orang seperti itu setiap hari. Karena pergaulanmu itu memberikan energi. Circle-mu itu memberikan energi kepadamu, membentuk hidupmu. Oke. Kalau engkau 10 orang dari sini, 10 orang, engkau bergaul dengan 10 orang yang disiplin. Engkau yang ke-11 jadi apa? Semua dulu, bilang sebelahnya fokus, bilang sebelahnya fokus ya. Saya mau bilang sama saudara, kalau engkau bergaul dengan, kalau dirimu, bergaul dengan 10 orang yang suka terlambat, engkau yang keberapa? Ke-11. Kalau engkau bergaul dengan orang yang suka belajar, 10 orang suka belajar, engkau yang ke-11 suka belajar. Kalau engkau duduk dengan yang sebelahmu suka ngantuk, spirit ngantuknya itu kena ke kau. Bilang sebelahnya, kalau kau tidur aku pindah, bilang sebelahnya. Pernahkah kau, coba ya, senyum itu spirit enggak? Spirit, pernah nggak kau jumpa orang di mall atau di satu tempat nggak kenal, dia gini samamu? Kutanya, kau balas apa? Siapa yang pernah pura-pura senyum tapi nggak kenal sama dia sebenarnya? Siapa? Coba angkat tangan. Pernah? Karena itu spirit. Nah, ini istriku pernah di mall. Siapa? Nantilah, aku nggak tahu. Kalau istri kan kadang-kadang kalau nggak bisa bahasa ini pakai kaki. Siapa itu? Ya nggak tahu siapa, nanti. Otak pun berputar, siapa. Udah berputar pun nggak tahu-tahu saya. Kenapa? Spirit. Pernahkah kau menjumpai di gereja sebelah menguap? Terus gak lama lagi kau yang sebelah dua. Istriku pernah dia nguapkan di depan saya. Wah, aku juga. Ngantuk pun nular. Bilang sebelahnya, ngantuk nular. Bilang sebelahnya, semangat pun nular. Ingat, hidup ini menular terus. Siapa yang mendekatimu itu memberikan energi, mau jadi apa dirimu. Maka saya berteman dengan orang-orang hebat di YouTube. Dengan pendeta-pendeta yang terkenal, saya tiap hari. Dia memberikan saya masukan terus. Dengan pendeta-pendeta juga yang di Medan yang saya anggap cukup bagus, berkualitas. Oleh karena itu sadarilah, engkau tidak bisa sendiri, engkau butuh komunitas. Ada namanya keluarga fisik. Ada namanya keluarga fisik ayah, ibu, anak-anak. Ada namanya keluarga rohani. Keluarga rohani itu adalah keluarga dalam Kristus. Sehingga engkau mungkin merantau dari mana-mana, kuliah Nomensen, kuliah Unimed, kerja. Engkau butuh keluarga rohani. Mungkin di kampung mama, bapak tinggal di kampung. Enggak bisa memperhatikanmu, enggak bisa melihatmu. Tetapi engkau butuh keluarga rohani di sini. Bahkan engkau suku Batak, kemudian engkau punya keluarga rohani suku Nias, akrabnya bukan main. Karena di sini tidak bicara suku. Di sini bicara Kristus. Kita satu dalam Kristus. Suku Manado, suku Jawa, suku Chinese, siapapun saudara di sini enggak bicara suku. Di sini bicara bersatu dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, sadari engkau butuh komunitas. Katakan, saya butuh komunitas. Bilang sebelahnya, kau tidak bisa hidup sendiri. Bilang sama dia, jangan suka menyendiri. Nanti mati sendiri. Enggak ada yang tahu kau mati. Sedih loh. Kalau kau merantau nanti di Medan ini, pas lagi sakit, enggak ada yang bisa kau ganggu. Atau yang minta tolong. Aku berdoa, mungkin papa mama di Sibolga, di Tarutung, di Balige. Ketika engkau di sini sakit jam 1 pagi, ada keluarga rohanimu yang kau masukkan di iCare.
Aiker keluarga rohani. Kau bilang, saya demam. Sepertinya ini udah mulai kejang. Kau tahu kau kejang? Iya, udah mengotak-otaki, miltik otik-otik. Udah mulai ada kayak goyang-goyang sendiri dia. Udah mulai demam tinggi. Kau di mana? Aku di kamar kos. Bayangkanlah kalau kau sendirian gak ada kawanmu di Medan ini. Betapa pentingnya kau. Doakan saya ya. Temanmu bilang, bukan hanya doa, kami datang jemput kau. Saya sudah lihat anak Aiker Youth jam 2 pagi yang sudah sesak napas dibawa ke Pringadi, dibawa ke Imelda. Demam, kejang, muntah-muntah. Dengan mata saya lihat sendiri mereka bagaimana berjuang. Karena mereka juga kebingungan mengganggu saya. Pak Gembala, kayak mana? Udah mau mati nih. Ya, jangan kau matikan dia, tunggu dulu. Saudara, maksudnya keadaannya gawat darurat. Bawa ke Imelda. Saya telepon Imelda, tolong terima. Kenapa saya Bapak Gembala? Saya bertanggung jawab. Kau butuh komunitas rohani. Kemudian cari pekerjaan. Setelah kau tamat, kau butuh komunitas rohani, cari pekerjaan. Kau butuh saling menguatkan. Satu waktu kau lemah, sendirian kau gak bisa panas. Kalau dua orang bisa saling menguatkan. Kau butuh komunitas, apalagi mencari jodoh. Kau butuh komunitas. Gak bisa kau cari jodoh hanya di kamar aja. Tuhan, aku butuh jodoh, sampai umur 35 pun gak dapat kau. Tuhan bilang, tunggulah malaikat nanti di sorga nanti jodohmu. Gak bisa. Kau butuh juga saling memperhatikan. Dapat jodoh di komunitas. Aku berdoa di Aiker ini, saudara bisa saling kenalan, saling mendoakan, saling kenal kelebihan kekurangannya, dan engkau saling menguatkan, saling membangun. Saudara yang saya kasihi. Yang pertama, new family adalah keluarga baru dalam kita. New family, katakan new family. Bilang sebelahnya, engkau adalah keluargaku. Dalam kitab Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan apa dikatakan? Kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Katakan kamu bukan orang asing. Coba lihat wajahnya, asing gak masih sama dia? Masih asing gak? Gak enak loh pergi satu tempat asing. Pernah gak saudara pergi satu tempat asing kali? Gini-gini. Beberapa pun diantara mungkin masih asing di sini. Lihat orang asing kan gampang dari gayanya kan? Kalau udah keluarga sendiri, langsung nampak saya, anak-anak saya di sini. Langsung ribut. Tuan rumah, soalnya dia tuan rumah. Datang ke rumahnya, wah, itu tuan rumah. Kalau orang asing kan kayak gini. Terus kalau orang asing kan bertanya, di mana toilet? Betul kan? Kalau orang asing. Karena kau orang dalam, kau bukan lagi asing. Tenang, aman. Sebut namaku. Karena dia tuan rumah. Saya gampang mengenal siapa sih ini orang asing. Dari caramu. Dari caramu aku tahu. Kalau bergereja di sini kan aku tahu. Segini-gini. Lihat aku pun begitu dia. Aku pun membalas. Dia asing, aku pun asing. Kalau udah anakku sendiri di sini. Pak, katanya. Kenapa? Aku bilang. Jangan lupa beli kue. Dia coba. Dia karena anak rohani. Dia suka-sukanya sama aku. Karena dia anakku, anak rohani. Semua di sini yang beribadah, engkau anak rohaniku. Tentu anak rohani itu perlu merapatkan diri, mendekatkan diri. Kita akan mendengar kesaksian. Ada satu orang yang saya kasih waktu mungkin 3 menit berkesaksian. Ya, silakan. Ya, silakan kesaksian bagaimana dia menggabungkan diri menjadi keluarga rohani di sini. Ya, oke. Selamat datang di keluarga rohani. Tepuk tangan buat dia saudara. Ya. Bagaimana dia awalnya
Dan dia bergabung dan bagaimana dia merasakan ini adalah menjadi keluarganya. Oke, baik. Shalom semuanya. Shalom. Shalom Pak Gembala. Shalom. Ya. Masih sedikit asing juga, masih baru dia. Oke, baik. Perkenalkan sebelumnya nama saya Lorenti Bornenggolan. Kalau pada kenal saya dari iCare 010 dengan Bapak Gembala kami Pak Bang Denis. Ya, Pak Denis ya. Gembala ya. Oke, baiklah teman-teman, saya sini mau menyaksikan tentang iCare Keluarga Rohani. Nah, teman-teman di sini saya sudah bergabung di GBI Pelita sebenarnya udah dari tahun 2023. Cuman saya itu masih sedikit ragu-ragu dengan gabung ke iCare, terus mau join pelayanan juga saya masih ragu-ragu. Sebelumnya saya berasal dari Tanjung Balai Karimun atau sebelah Batam, Kepulauan Riau. Ada yang dari Karimun? Enggak ada, oke baik saya sendiri ya. Jadi saya itu di Tanjung Balai Karimun juga ada pelayanan sebagai singer dan juga guru sekolah minggu. Dan ketika saya kuliah di sini, saya itu dari Helpet. Saya 1 tahun tinggal di Helpet. Terus saya cari gereja yang benar-benar menurut saya bisa mungkin sefrekuensi dengan saya gitu kan. Saya pertama masuk ke GBI yang ada di Carrefour, tak berapa lama, cuman saya merasa kayak terlalu ramai menurut saya kan. Ya udah, saya cari lagi, saya akhirnya ketemu GBI Pelita karena saya kuliah di Unimed. Nah, jadi ketika saya masuk di GBI Pelita ini, saya merasa memang benar-benar saya jumpa sosok gembala, sosok teman-teman yang benar-benar mendukung saya, saling menopang dalam bahkan titik terendah saya ya. Sedikit cerita latar belakang saya itu anak dari 5 bersaudara, tapi 1 sudah meninggal, yang keempat saya anak yang kelima. Nah, ketika saya dilahirkan, banyak cobaan yang dialami oleh keluarga saya dengan rumah yang terbakar, ibu saya harus operasi kista, dan banyak lagi. Bahkan sampai saat ini cobaan keluarga kami terus datang dengan abang saya yang keempat ini meninggal tahun 2021 karena dia sakit ginjal. Terus kakak saya yang kedua ini sekarang juga harus sakit ginjal dan sudah mengalami cuci darah 4 tahun ini dari tahun 2021 sampai saat ini masih cuci darah. Itu membuat saya terus berpikir kenapa cobaan ini selalu berdatang ya ke keluarga kami. Kenapa hanya keluarga kami gitu, kayak pikiran saya salah waktu saat itu. Nah, ketika suatu saat walaupun kita punya keluarga fisik yang kita anggap itu sebagai ayah, ibu dan kakak, abang, adik, tapi itu belum tentu menjadi keluarga yang benar-benar bisa memberikan masukan, memberikan kayak spirit menopang kita di dalam doa. Nah, saya memang bertemu dengan keluarga yang benar-benar Kristen. Nah, tapi saya merasa saya di tengah-tengah keluarga itu saya sebagai anak paling bungsu yang harusnya orang bilang anak paling manja. Saya dari kecil harus dari SD pulang sekolah saya harus ke pasar masak untuk abang saya kerja besok pagi dan kembali ke kebun bantu mama saya menyiram segala macam. Dan pada saat saya SMA dimulai abang saya yang sebelum dia meninggal dia harus dinyatakan ginjal. Saya mengurus abang saya di rumah sakit. Setelah 3 minggu abang saya dinyatakan ginjal, dia meninggal pada tanggal 14 tahun 2021. Seminggu setelah dikubur, kakak saya kembali lagi sakit ginjal. Itu membuat kami sekeluarga, kenapa gitu kan, selang 1 minggu saja udah masuk lagi. Kakak saya harus sakit ginjal dan harus cuci darah. Nah, pada masa SMA saya habiskan hanya untuk mengurus orang sakit. Karena saya anak paling kecil, saya harus bisa menjadi anak yang berfungsi di dalam rumah. Saya pagi mau pergi sekolah itu dari rumah sakit. Karena sambil jaga kakak saya, kalau dia drop, dia harus masuk darah, saya harus jaga dia di rumah sakit. Sedangkan di rumah saya, bapak saya sakit paru-paru basah dan ibu saya sakit jantung. Rumah kami penuh dengan orang sakit sebenarnya teman-teman. Cuman Tuhan kuatkan saya, Tuhan berikan perjalanan sepanjang hari saya semasa saya SMA itu harus memang benar-benar ke rumah sakit, ke rumah ngurus orang tua, ke
ke rumah sakit, ke rumah urus orang tua, cari darah. Nah sampai pada akhirnya saya tamat SMA. Kakak saya itu tamatan dari Unri dan abang saya juga sekarang gembala, GBI juga. Terus saya pernah bilang sama abang kakak saya gini, kalau aku tamat aku mau merantau, aku mau kuliah kayak kalian. Terus di satu sisi ketika orang tua saya sakit dan seisinya, kami memang biaya untuk ekonomi pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Selain karena COVID juga memang karena orang tua sakit, tidak sanggup lagi, umur ayah saya sudah mau 80 tahun. Dan membuat kakak saya bilang, udahlah gak usah kuliah, kerja aja. Kau kerja kan bisa kasih kau makan untuk dirimu sendiri, kasih makan bapak gitu-gitu. Terus saya berpikir, kalau aku nanti kerja, aku gak kuliah, terus nanti kalau aku berbuat salah seenaknya kalian memandang aku. Sepele kali kalian memandang aku. Terus akhirnya aku bilang, ya udah kak gak apa-apa, aku bisa kuliah. Dan pada sampai seminggu lagi mau tamat SMA saya cari kerja. Saya usahakan ongkos saya supaya saya bisa datang ke Medan ini dengan biaya saya sendiri. Dan saya pada waktu itu karena memang udah terpaksa harus saya merantau, saya bilang saya mau merantau. Terus saya tak punya pilihan lain, saya bertahan di Helpet 1 tahun di rumah keluarga dengan keadaan seperti itu. Apa? Sikit lagi di closing. Dan akhirnya saya bertahan dengan kesakitan itu, walaupun ada omongan-omongan yang tak enak, dibilang dari keluarga, dibilang saya di sini tidak benar kuliah, dibilang saya yang begini-begini, membuat pikiran saya rusak gitu kan, membuat mental saya tertekan. Akhirnya saya ketemulah dengan GBI Pelita dan keluarga rohani yang benar-benar saya sharing tentang kehidupan saya, tentang perjalanan saya. Ada sosok-sosok teman-teman yang menguatkan, yang menopang, yang bertanya sama saya, bagaimana keadaanmu? Itu yang saya rindukan selama ini. Seseorang yang menanyakan bagaimana sih kabarmu saat ini selama di perantauan. Itu yang tidak saya dapatkan. Tapi saya dapatkan di iCare dan saya dapatkan di GBI Pelita ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih Lawrence. Ya, Tuhan pakai dia ya menemukan keluarga rohaninya. Yang kedua adalah Naomi, aku yang baru karena komunitas. Artinya apa? Mungkin dulunya engkau adalah orang yang jahat, tapi dalam Yesus kau punya komunitas yang baik, makin lama hidupmu makin baik. Mungkin engkau dulunya itu mudah menyerah, jumpa komunitas yang semangat, engkau menjadi orang semangat. Mungkin dulunya engkau itu adalah orang yang tidak disiplin, jumpa komunitas yang disiplin, engkau akan disiplin. Artinya bahwa hidupmu sangat ditentukan pergaulanmu. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, hidupmu yang lama, kejahatan, sakit hati, kebencian, kebohongan, perjinahan, percabulan. Lihat, kalau engkau berteman dengan 5 orang yang suka nonton pornografi, maka engkau yang keenam. Ada banyak orang melakukan yang namanya onani, masturbasi, pornografi, perjinahan, percabulan, ciuman, pelukan, hamil, aborsi, narkoba, banyak sekali. Tergantung dirimu. Betul kota Medan ini banyak narkoba. Belakang kita, kiri kanan, banyak sekali narkoba. Udah gak asing bagi kita. Tapi pergaulanmu menentukan. Free sex terlalu banyak. LGBT, homo. Gay, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan sangat meningkat. Di Medan sangat banyak, HIV, AIDS sangat banyak. Hati-hati kau memilih jodoh. Oleh karena itu jaga pergaulanmu. Alkitab berkata dalam firman Tuhan, Amsal 27 ayat yang ke-17. Ketika dalam berkomunitas akan ada gesekan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika dalam komsel, iCare ada gak enakan, itu biasa, gak ada yang sempurna. Dalam kitab Yakobus 3 ayat 2, semua orang banyak kesalahannya. Ketika ada kesalahan kekurangan, itu membentuk karaktermu. Jangan langsung keluar dari iCare. Jangan langsung keluar dari komunitas. Tidak ada yang sempurna. Kita ini semua manusia tidak sempurna, sedang disempurnakan dan dibentuk. Saya berharap saudara bisa menemukan komunitas keluarga rohanimu ya. Jangan seperti lagu yang ku tahu. Lagu bodoh. Mencari cinta
Walaupun disakiti dia tetap, dibohongi tetap mencintai. Coba lagunya itu Bang Ode. Aku dengar lagu itu semalam menjijikkan. Masa sudah disakitin tetap percaya, dikhianati, dibohongi tetap percaya. Jangan jumpa komunitas seperti ini. Saya berdoa di iCare tidak ada yang mencintai seseparah ini jeleknya. Bang Ode, ayo. Di depan mereka. Lagu ini lagu paling bodoh yang pernah aku dengar. Walau sakit tetap Ku percaya kau beda dari lainnya. Habis-habisan ku dibohongi. Sayang ini tetap sama. Pertanyaan bodoh. Tuhan ini cinta atau bodoh? Rap sekali lagi. Mati-matian ku membelamu di depan mereka. Walau sakit tetap ku percaya kau beda dari lainnya. Habis-habisan ku dibohongi. Sayang tetap sama. Tuhan ini cinta atau bodoh? Menurut kalian apa itu? Bodoh. Bilang sebelahnya, jangan bodoh. Kalau kau berteman dengan 5 orang bodoh, kau yang keberapa? Ke-6. Kalau seorang cowok yang udah membohongimu, menyakitimu, mengkhianatimu, menyiksamu, jangan lagi kau bilang, kau tetap beda dari yang lainnya. Beda apanya? Aku berdoa setiap saudaraku punyalah komunitas keluarga. New Fams, New Me. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.